Menggemparkan hasil pertandingan antara timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Di luar dugaan, Roberto Mancini sampai bilang begini usai laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi tadi. Sintayong akhirnya membeberkan alasan tidak pernah memanggil Elkan Bagot kembali ke timnas, serta beberapa berita timnas Indonesia pagi ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Laga antara timnas Arab Saudi kontra Indonesia baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga perdana grup C. Bermain sebagai tim tamu, skuad asuhan Sintayong tidak gentar dengan nama besar Arab Saudi yang dinilai jauh lebih baik secara peringkat FIFA. Fantastisnya, saat laga berjalan 19 menit, timnas Indonesia sudah unggul terlebih dahulu atas tim tuan rumah. Indonesia berada di posisi ke-134 dalam tabel ranking FIFA. Sementara Arab Saudi bercokol di posisi ke-56 top dunia sebelum laga tadi. Dalam pertandingan tadi, Sintayong langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Roberto Mancini. Kiper FC Dallas Martin Paes langsung jalani debutnya bersama skuad merah putih. Di posisi belakang, Sintayong memainkan Rizky Ridho, Jade Jazz, dan juga Nathan Joon. Di posisi tengah, Sintayong menurunkan nama Calvin Verdong, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Tom Haye, dan juga Witan Sulaiman. Dan di posisi ujung tombak, Sintayong memainkan Rafael Stroy dan juga Ratnar Oratmangun. Jalannya babak pertama, skuad Garuda tampil tenang sejak menit awal pertandingan. Sementara tim tuan rumah mencoba mencari celah untuk membongkar lini pertahanan skuad Garuda. Bermain tenang dari kaki ke kaki, pemain timnas Indonesia beberapa kali berhasil mencuri peluang berbahaya di depan kotak penalti lawan. Namun serangan timnas Indonesia masih dapat terbaca oleh para pemain belakang timnas Arab Saudi. Sementara anak asuh Roberto Mancini sendiri tampak kesulitan menerobos lini pertahanan skuad Garuda yang dikomandoi oleh Jade Jazz. Kelihayan Martin Paes pada laga ini juga patut diacungi jempol. Kiper nomor 1 di ASEAN milik Indonesia ini tampil luar biasa dan juga tenang saat membangun serangan dari lini bawah timnas Garuda. Bahkan ada satu momen saat Martin Paes berhasil mengecoh striker Arab Saudi pada menit ke-5. Dengan tenang one by one, Martin Paes mencoba membuyarkan konsentrasi lini depan Arab Saudi. Gol perdana pada laga ini tercipta untuk skuad Garuda saat waktu memasuki menit ke-19. Aksi kerjasama antara Witan, Ratnar Oratmangun diselesaikan dengan mengejutkan oleh Sandy Walsh dengan tenang di depan kotak penalti Arab Saudi. Skuad timnas Indonesia sementara memimpin 0-1 atas tim tuan rumah Arab Saudi. Usai tertinggal 0-1 dari skuad Garuda, para pemain Arab Saudi kian tampil menyerang. Namun apa daya, kokohnya lini belakang skuad Garuda memang sulit untuk ditembus skuad The Green Falcon. Barulah memasuki menit akhir babak pertama, jala gawang timnas Indonesia dijebol oleh Musab Al-Juari. Skor 1-1 menutup jalannya pertandingan babak pertama tadi. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga deskripsi dalam video ini. Usai pertandingan, Roberto Mancini belak-belakan selalu memberikan responnya terkait penampilan menjanjikan skuad asuhan Sintayong. Terlepas dari hasil laga tadi, Mancini menyebut dari awal timnas Indonesia memang sudah berkembang pesat. Mancini mengakui memang sangat mewaspadai timnas Indonesia sebagai tim kuda hitam di grup C Piala Dunia. Dalam pertandingan tadi jelas terlihat bahwa kualitas dari skuad Garuda Indonesia di mata Mancini sudah berbeda level. Skuad Garuda dinilai hampir setara dengan kekuatan Arab Saudi. Cara permainan dan pola taktik strategi yang diterapkan Sintayong selaku juru racik dinilai Mancini sangat di luar perkiraan sebelumnya. Mancini malah menilai sebelumnya kekuatan timnas Garuda akan tetap sama seperti saat mereka tampil di Piala Asia U23 lalu. Karena memang mayoritas para pemain skuad Garuda saat ini adalah jebolan dari kompetisi besar Asia tersebut. Mancini benar-benar dibuat terkejut dan berdecak kagum melihat optimisme skuad asuhan Sintayong begitu babak pertama dibunyikan. Tanpa takut dan tanpa gugup sekalipun, para pemain timnas Indonesia bermain enjoy meladeni kekuatan raksasa Arab Saudi. Mancini pun menilai skuad asuhan Sintayong ini berpotensi bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika saja bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan sedikit lagi strategi yang tepat dalam pertandingan selanjutnya. Kami tahu betul Indonesia. Kami sudah melihat tim ini berkali-kali. Saya pikir sepak bola di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah berkembang pesat.
Melihat cara bermain mereka, skuad Indonesia benar-benar di luar perkiraan kami. Awalnya kami kira ini tidak akan menyulitkan, tapi setelah permainan berjalan 15 menit, sepertinya kami mengubah kembali strategi di lapangan. Mereka bermain tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mereka luar biasa. Terlepas dari hasil pertandingan, ini akan menjadi malam yang luar biasa di ingatan kami dan juga mereka. Bahwa pertandingan malam ini begitu luar biasa. Mereka bermain tidak mencerminkan sebagai negara yang duduk di 133 dunia ranking FIFA. Mereka hampir sama dengan kami yang berada di top 60 dunia. Kalian bisa melihatnya tadi, bagaimana mereka melakukan pressing yang di luar perkiraan kami. Bagaimana negara Asia Tenggara seperti mereka mampu memainkan sepak bola seperti ini. Mereka akan bisa lebih jauh dari ini jika bisa mempertahankan semuanya, kata Roberto Mancini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara terkait situasi Elkan Bagot yang sampai sekarang belum lagi mendapatkan panggilan membela skuad Garuda. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot memang cukup lama absen dari timnas Indonesia, termasuk pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Mengutip dari data Transfermarkt, diketahui bahwa Elkan Bagot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia adalah awal tahun 2024 lalu. Saat itu dirinya jadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Beredar rumor jika absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia ditenggerai lantaran sang pemain yang menolak hadir saat skuad Garuda tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu yang lalu. Namun dalam pernyataan terbarunya, Sintang menjelaskan jika situasi yang dialami Elkan Bagot ini cukup sensitif untuk dibahas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun meminta agar Elkan Bagot sendiri yang berbicara terkait masalah yang ia alami di timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sintang menyinggung perihal tanggung jawab para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Meskipun dirinya punya wewenang untuk memanggil pemain, namun para penggawa Garuda harus punya tanggung jawab untuk tidak mengecewakan para supporter ketika sudah berseragam merah putih. Memang ini sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara. Itu lebih masuk akal. Memang semua wewenang ada di saya. Tetapi yang saya pikirkan bukan sebagai orang Indonesia, tapi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kalau mau jadi pemain timnas Indonesia menggunakan lambang Garuda di dada mereka, itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan juga supporter, kata Sintayong dalam wawancaranya bersama Exco PSSI Arya Sinulinga di channel YouTube PSSI TV.